Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyujhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu taslima adada ma ahata bi ilmuk wa khata bihi qalmuk wa ahsahu kitabuk wardallahu an sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa sahabati ajma'in wa anit tabi'ina wa tabi'ihim isanin ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah atas semua nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat sehat yang berikan. Ya Allah, berikanlah salawat kepada Nabi-Mu Muhammad SAW, hamba-Mu, Nabi-Mu dan Rasul-Mu, Nabi yang ummi, juga kepada keluarga dan para sahabatnya, serta berilah keselamatan sebanyak yang terjangkau oleh ilmu-Mu, yang tergores oleh pena-Mu, yang terangkum dalam kitab-Mu. Ya Allah, redhoilah para pemimpin kami, Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali radhiyallahu anhum, serta semua sahabat, semua tabi'in dan orang-orang saleh yang mengikuti mereka sampai hari pembalasan. Maha suci Rabb-Mu, Rabb kemuliaan dari apa-apa yang mereka sifatkan. Maka salawat tercurah kepada para rasul. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para dermawan Peduli Rakyat Indonesia, relawan Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera atau ANIS, kemudian relawan seluruh UMKM, wah ini di UMKM ya, UMKM yang ada seluruh Indonesia, para relawan UMKM yang ada, UMKM ANIS yang ada se-Jawa Barat, dan UMKM ANIS yang ada se-Sumedang Raya. Semoga Anda selalu sehat, selalu dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tentunya. Di pagi yang cerah ini, segala puji bagi Allah, kita masih bisa berjumpa. Mudah-mudahan kita bisa meneruskan daripada pembacaan kitab buku Fadilah Amal ya, yang disusun oleh Syekhul Hadis Maulana Muhammad Zakaria Al-Khadalai wa rahmatullahi. Ya, saudaraku, di kisah yang ke-6 ini adalah kisah tentang Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu yang berhutang kepada seorang musyrik untuk baginda Nabi SAW. Masya Allah. Jadi baginda Bilal bin Rabah nih, dia berhutang untuk apa? Untuk Nabi. Masya Allah. Jadi dia nggak punya nih, tapi dia ngutangin untuk siapa? Untuk Nabi juga pernah begitu, karena dia nyontoh Nabi. Nabi dulu begitu juga. Ada yang minta sesuatu sama Nabi nggak punya. Akhirnya digadaikan apa sih? Pedang apa waktu itu ya? Atau bajunya, baju perangnya Nabi. Untuk supaya orang itu bisa dibantu. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Inilah akhlak Rasulullah SAW yang dicontohkan kepada sahabat-sahabatnya, sehingga sahabat-sahabatnya terpatri, terekam ya, terikuti oleh mereka sebuah akhlak yang mulia dari baginda Rasulullah SAW. Kita bacakan ya, bismillahirrahmanirrahim. Suatu ketika Sayyidina Bilal radhiyallahu an ditanya, bagaimanakah biaya keperluan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tanya nih, keperluannya nih. Ya, jawabannya, beliau tidak pernah menyimpan sesuatu untuk esok hari. Masya Allah. Jadi Bilal pernah nanya, ya, bagaimanakah biaya keperluan baginda Nabi? Jawabnya, beliau tidak pernah menyimpan sesuatu untuk esok hari. Akulah yang mengurusnya. Tuh, Masya Allah. Ya, maksudnya Bilal itu pernah ditanya ya. Jadi Rasulullah nggak pernah menyimpan tuh, ya, untuk esok harinya. Dan akulah yang mengurusnya. Sudah menjadi kebiasaan baginda Nabi SAW, jika didatangi seorang muslim yang perlu bantuan bahan makanan, beliau akan menyuruhku untuk memberinya bahan makanan. Jadi kalau ada nih kaum fuqara, du'afa, ya dia minta untuk keperluan bahan makanan dan nggak punya ada, atau datang kepada Nabi, maka Bilal lah yang disuruh untuk menyiapkan keperluan bahan makanan itu. Jika tidak ada bahan makanan yang bisa diberikan kepadanya, maka aku memberinya dengan berhutang. Ya Allah. Jadi Bilal itu, kalau ada orang ke Nabi, ya Nabi, ya, adakah sesuatu bisa bantu saya? Kalau ada, Nabi bilang, Bilal ada nggak? Kasih. Kalau nggak ada,
Maka Bilal berhutang kepada pembeli warung misalnya gitu ya, barangkali kemudian diberikan kepada orang yang minta kepada Nabi. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Maka aku memberinya dengan berhutang. Jika ada orang datang memerlukan bantuan pakaian, beliau akan memerintahkan kepadaku untuk mengurusnya. Jadi misalnya ada nih minta pakaian, nggak punya pakaian, makanya kita terus galakkan donasi pakaian layak pakai, pakaian baru juga boleh. Jadi jangan mentang-mentang saya bilang layak pakai, selalu identiknya bekas saja, baru juga boleh. Ya sebaik-baiknya pemberian yang bagus ya kan. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Yang baru pakai belum lama, baru sebulan 2 bulan atau belum nyampe setahun. Jangan yang udah 10 tahun 20 tahun. Kasihan. Tapi kalau nggak jarang dipakai nggak apa-apa juga, asal masih bagus ya. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya jika ada pakaian yang bisa diberikan kepadanya, ya maka aku akan berutang dari seseorang untuk memberi pakaian kepadanya. Inilah keadaan yang sering terjadi. Masya Allah, makanan nggak ada, kalau ada dikasih, nggak ada bilalah ngutang ya untuk orang itu supaya dia bisa kasih makanan. Nggak ada pakaian ya udah gitu, kasih. Nggak ada pakaiannya ya beli. Bilal ngutang, boleh nggak saya beli pakaian ya, kemudian dia kasih. Nggak ada nih minta nih. Masya Allah, luar biasa Rasulullah SAW. Itu yang Rasulullah ajarkan kepada Bilal. Suatu hari seorang musyrik menemuiku. Ia berkata, aku memiliki kekayaan. Jika kamu punya keperluan, jangan meminjam dari orang lain, pinjamlah dariku. Kata orang musyrik nih, orang yang gak beriman. Jadi dia ini orang kaya, ceritanya pengusaha lah ya. Kalau kamu minjem uang, udahlah sama saya aja, gak usah sama yang lain. Ya enggak. Kalau niatnya bagus ya pahala, tapi kalau niatnya cuma minjemin kemudian dia harus bayar, rentenir namanya, nauzubillah ya. Ini adalah tawaran yang sangat baik. Kemudian aku mulai berhutang kepadanya. Jika baginda Rasulullah SAW memerintahkan kepadaku untuk mencari pinjaman, maka aku berhutang darinya. Jadi ternyata orang ini orang baik ya ternyata. Jadi misalnya kalau kamu mau nggak ada uang, udah minjam aja sama saya, ya nggak usah sama yang lain. Tuh Masya Allah. Jadi ketika nggak ada, misal cari-cari pinjaman, nah Bilal akhirnya nyarinya ke dia, ke orang yang baik tadi. Ya. Suatu ketika setelah aku berwudu untuk azan, tiba-tiba datanglah orang musyrik itu dengan sekelompok pedagang. Ia berteriak, "Hai orang Absi!" Waduh. Aku pun menoleh, lalu menjumpainya. Ia langsung memaki dan berkata kasar semuanya. Ternyata dia orang musyrik, sebaik-baiknya orang musyrik ada maksud juga ternyata nih ya. Ini saya baru baca masalahnya. Ya, ia langsung memaki dan berkata kasar semua ya kepadaku. Katanya tinggal berapa hari lagi? Jawabku sudah hampir habis. Ia berkata, bulan ini tinggal 4 hari lagi. Jika kamu tidak membayar hutangmu akhir bulan ini, maka aku akan menjadikan dirimu sebagai budakku. Waduh, gawat juga nih. Dan kamu harus mengembalakan kambing seperti dahulu. Setelah berkata begitu, ia pun berlalu. Jadi ini mungkin dia punya uang, orang kaya, pinjam, kalau jatuh tempo enggak, di bulan dijadiin budak lagi, mengembala lagi kayak dulu. Waduh, gara-gara utang masa mau jadiin budak. Waduh, ini orang musyrik ini emang kebangetan ya. Makanya beruntung kita jadi orang beriman, orang Islam. Jadi kalau kita jadi orang Islam tuh Masya Allah punya akhlak yang mulia. Sebaliknya kalau orang Islam ya kemudian dia berperilakunya sama seperti orang musyrik, nggak ada bedanya, nggak ada gunanya juga dia seorang muslim kalau dia pelit, kikir, jahat seperti itu ya. Saudara kita dapat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi diancam tuh kalau udah 4 hari lagi nih kalau nggak bayar hutang, nanti Bilal akan dijadikan budak lagi. Sepanjang hari aku sangat sedih memikirkan hal itu. Setelah sholat Isya aku mendekati baginda Nabi SAW. Kuceritakan seluruh kejadian tersebut kepada beliau. Nah, jadi Bilal itu senang kalau ada apa-apa dia akan cerita kepada Rasulullah SAW. Sebaliknya kita di zaman sekarang kita udah gak ada Nabi nih. Kalau ada masalah pusing, pening, apa aja cerita sama ulama, sama orang soleh. Kalau cerita sama orang soleh itu mudah-mudahan sama Allah ya, orang-orang soleh itu dia punya basirah. Basirah itu mata hati yang tajam. Mudah-mudahan dia bisa memberikan solusi. Didoain minimal. Dia nggak bisa bantu dengan uang, dia nggak bisa bantu cari kerjaan, dia nggak bisa bantu yang lain-lain. Minimal itu kalau orang soleh didoain kita. Nah doanya orang soleh itu makbul, mustajab, ya ijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kuceritakan seluruh kejadian tersebut kepada beliau, kepada Nabi Muhammad SAW maksudnya.
Aku berkata, "Ya Rasulullah, kini Tuhan tidak memiliki apapun untuk melunasi hutang. Aku juga tidak memiliki apa-apa untuk membayarnya. Sekarang si musyrik itu pasti akan menghinaku lagi. Oleh sebab itu, jika Tuhan mengizinkan, aku akan pergi dari sini ke perkampungan-perkampungan Arab yang sudah masuk Islam. Sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan harta untuk membayar hutang itu." Masya Allah. Sampai Bilal tuh pengen pergi ke seberang kampung-kampung lain yang muslim supaya bisa dapat uang pinjaman lagi. Bayangin, mau nutup utang pakai utang. Masya Allah. Bilal untuk apa? Untuk nabi, untuk nabinya. Masya Allah. Nabi untuk apa? Untuk umatnya yang bukan punya uang, fukara, duafa. Adakah di zaman sekarang kita demikian? Kalau kita punya tetangga nggak punya uang, kita mau membantu, membebankan, meringankan beban-beban mereka karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau Tuhan mengizinkan, aku akan pergi dari sini ke perkampungan-perkampungan orang Arab yang sudah masuk Islam. Sampai Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan harta untuk membayar hutang itu. Setelah ucapan hal itu, aku segera pulang. Aku persiapkan pedang, perisai, dan sepatu. Hanya itu sajalah perlengkapan perjalananku. Masya Allah. Bayangkan perlengkapan buat makan, nggak ada minum, nggak ada. Yang ada yang dipakai itu perisai itu jaga-jaga, ya kan, pedang apa semua. Kalau ngomong pedang, saya jual pedang tuh. Pedang Zulfikar bermata dua. Ya, itu pedangnya Ali bin Abi Thalib tuh. Ya, Masya Allah, dua dia. Satu pedangnya wush. Masya Allah. Jadi kalau dan pedang yang saya jual ini duplikat pedangnya Ali bin Abi Thalib. Pedang Zulfikar. Pedang yang menoreh sejarah kegemilangan umat Islam. Luar biasa. Anda harus punya tuh pedang Zulfikar di rumah buat jaga-jaga. Jaga-jaganya pertama, kalau ada rampok maling lihat ada pedang ngeri juga deh. Serem juga gitu. Ya, satu. Yang kedua, jaga-jaga tuh kalau mau korban. Korban apa dulu nih? Korban kambing, sapi. Udah bisa ternyata. Di samping pedang Zulfikar itu bisa tebas paku, tebas rantai, ternyata dia juga bisa tebas kambing dan sapi. Tuh, ini mau korban nih. Yuk beli, jangan sampai enggak. Oh, best seller banget, alhamdulillah. Yang ketiga, jaga-jaga ulama. Kalau ulama kita ada apa-apain, tangan orang gila, yang pura-pura gila nih udah ketangkep apa enggak, pakai pedang itu aja dikemplang, ya enggak, jangan diputusin dulu, ya enggak, pakai sarungnya dulu, keplok, ya enggak, kalau dia nggak ngaku-ngaku juga keluarin sarungnya. Atau komunis, PKI, yang macam-macam sama ulama, ya, orang-orang yang nggak senang sama ulama, yang jahat, nah siap-siap juga kita gitu ya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tapi ingat pedang Zulfikar itu bukan untuk kejahatan, untuk kebaikan, ya, kebaikan. Jangan sampai juga nih salah paham nih, lihat YouTube channel, sangkanya teroris itu Cina ngeliatin macam-macam senjata, nggak ketangkep, nggak dibilang teroris. Di rumah ibu-ibu senjatanya kali berbesar semua, nggak ketangkep, nggak ditangkap, nggak dibilang teroris, dibilang untuk pertambangan. Aduh, gimana dong nih, penegak hukum harus adil lah Anda dalam bekerja secara profesional ya. Jangan Anda bekerja tuh untuk kepentingan majikan Anda yang ngasih uang, nyogok, neraka nanti tuh. Udahlah, kita tuh bekerja sama rakyat. Anda juga dari rakyat. Anda bisa berdiri. Anda TNI, polisi itu dari rakyat, anak kandung rakyat. Ya baik-baiklah sama rakyat, terutama dengan umat Islam. Ya, Masya Allah. Jangan mau juga Anda nih dari pihak keamanan yang Muslim, terutama jangan mau Anda nih dikibulin sama atasan Anda. Ya nggak, masa berani nangkep orang Muslim, dibilang teroris. Emang teroris itu apa sih teror? Teror itu apa? Masa teror? Nggak ada. Umat Islam tuh paling setia sama NKRI. Ya, jangan ada gara-gara dokter tangkap bunuh aja. Pemuda Laskar bunuh aja di KM50. Itu nggak profesional, nggak boleh. Tuh jangan mau ngikutin apa atasannya, bosnya demi untuk kepentingan jabatan. Nauzubillah ya. Bekerjalah yang baik, jadilah polisi yang baik, tentara yang baik, jadilah seorang apa namanya politikus yang baik, jadi menteri yang baik ya. Mudah-mudahan Allah berkah ya. Ini saya menyampaikan ini karena Allah Subhanahu Wa Taala, karena saya sayang dengan Anda semua. Semoga Anda selamat dari siksa kubur, siksa neraka jahanam tentunya. Jadi jangan salah paham. Insya Allah kami orang Islam senantiasa menjunjung tinggi kebaikan-kebaikan. Tidak pernah kami ingin memberontak kepada negara. Kami ini cinta sama negara ini. Kami cinta sama Indonesia. Kami cinta, kami ingin menjaga sumber daya alam ini untuk kami semua, untuk rakyat Indonesia. Ya, sampai kami mau jualan madu, ya, jualan yang penting-penting halal, ya, dan sebagainya.
Untuk apa? Untuk rakyat. Banyak rakyat kita yang susah. Saya begini-gini ini untuk apa nih? Untuk bisa bantu kaum fukara, duafa, masakin, yatim piatu. Cara yang halal, yang penuh berkah, masih banyak cara-cara yang halal, insya Allah ya. Kita lanjut, saudara kita dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Gemes habisnya. Umat Islam terus yang dituduh teroris, ya nggak? Yang udah jelas-jelas bantai polisi, TNI di Papua nggak dibilang teroris. Mikir dong, bro. Ya nggak jelas-jelas tuh ngebantai warga sipil pakai senjata jelas. Kok nggak dibilang teroris? Umat Islam yang cuma namanya khilafatul muslimin ditangkap-tangkepin. Apa sih? Apa pakai bendera tauhid tangkepin? Apa ada nih? Islamophobia ada nih, masya Allah. Bahaya ada nih. Nanti Allah urusannya sama Allah. Kalau Allah udah murka bahaya anda. Percayalah insya Allah. Saudaraku yang dapat Allah Subhanahu Wa Taala, suatu ketika setelah aku berwudu untuk azan, tiba-tiba datang orang musyrik ya. Nah ini yang tadi nih ceritanya. Kemudian dia marah-marah. Akhirnya Rasulullah Bilal intinya setelah dia dimarah-marah, dibentak-bentak, dikasih tempo 4 hari kalau nggak bayar dijadiin budak. Kemudian Bilal ngadu kepada Nabi SAW. Kemudian dia minta izin untuk pergi ke suatu kampung yang di situ ada orang Arab supaya minta ada nyari dana lah, minta uang untuk membayar hutang. Nah setelah diucapkan Bilal pergi. Ya dia cuma persiapin pedang, perisai dan sepatu sekedarnya. Nah hanya itulah sajalah perlengkapan perjalananku. Lalu aku menunggu datang waktunya subuh. Ya. Menjelang subuh datanglah seseorang dan berkata, cepatlah, baginda Nabi SAW ingin menjumpaimu. Nah sebelum datang subuh tuh, aku segera pergi. Setelah di sana aku lihat ada 4 ekor unta penuh dengan muatan. Masya Allah. Sedang duduk. Baginda Nabi SAW bersabda, ada kabar gembira untuk Wahai Bilal. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan karunia untuk membayar hutangmu. Ambillah unta-unta itu beserta muatannya. Masya Allah, barang ini telah dikirim hadiah untukku dari pemimpin kaum Fadak atas nazarnya. Masya Allah. Aku pun mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dengan senang hati aku membawa unta-unta itu serta melunasi seluruh hutangku tuh. Allah akan memberikan jalan keluar dari arah yang tidak disangka-sangka kalau kita bertakwa kepada Allah ya. Jadi kalau kita bertakwa kepada Allah, dekat kepada Allah, ada aja jalannya. Sesulit apapun, sesukar apapun kehidupan menerpa kita, ujian, cobaan, kita belajar sama Allah, doa, berharap. Saya nggak bohong, masya Allah. Saya pun mengalami. Wah saya ya gini-gini juga mantan pengusaha lah ya. Saya punya toko dulu ada 10 di Bandung. Intinya ringkas cerita bangkrut tuh. Bingung saya ya Allah. Kemudian saya pergi hijrah supaya ngilangin pusing-pusing saya tuh ya. Supaya saya nggak berkesan lah. Saya hijrah ke Jogja. Nah, saya membangun lagi, belajar lagi, berusaha dekat sama Allah, berusaha bergaul dengan orang-orang baik, orang-orang PKS terutama tuh kaum-kaum cerdas, pinter ya, orang PKS ya. Belajar masuk kenal sama ustadz-ustadz, dikit-dikit berkembang. Lama waktu itu bisa bangkit lagi sekitar 3 tahunan, baru bisa merintis lagi buka toko tuh di Indomaret saya. Di Jogja ya, tempatnya dekat TVRI ya. Superindo maksud saya, sekitar itulah. Saya buka lagi, maju lagi, berkembang lagi, alhamdulillah. Punya lagi banyak toko di mana-mana di Jogja. 10 tahun saya. Tapi di lalanya memang masih harus banyak ujian ya, ada hikmahnya. Akhirnya saya jatuh lagi, bangkrut lagi. Pindah saya ke Pekalongan. Masih punya mobil 2. Masih punya toko di mall Pekalongan ya, di alun-alun. Ya, mulai merintis lagi sama juga, akhirnya jatuh lagi ya. Terakhir saya akhirnya menjadi marketing haji umroh juga sama, kantornya tutup gara-gara kopit rekayasa semua ini ya. Kelakuannya si orang Yahudi ini ya, dia pengen oligarki internasional tuh menguasai dunia semua, sehingga oligarki yang ada di Indonesia nih ya ikut serta. Nama mereka oligarki kan pengen kaya sendiri ya. Nah, itulah kalau orang kafir tuh, dia kayak pengen nyusahin orang Islam, bikin bangkrut orang Islam. Bahkan bukan hanya orang Islam, orang kafir juga yang gak sejalan sama dia ya dibangkrutkan. Nah, itulah. Jadi kopet itu sebenarnya intinya rekayasa. Ya, rekayasa untuk bisnis ujung-ujungnya. Saudaraku nama Allah Subhanahu Wa Taala akhirnya terjatuh, tutuplah tokonya. Sehingga saya cuma akhirnya sampai sana cuma jualan-jualan online ini. Masya Allah. Terus kenapa saya jadi terpikirkan juga, memikirkan saya bikin relawan peduli rakyat Indonesia. Nah karena saya jatuh, biasalah orang ketika orang jatuh orang nggak ada yang peduli. Orang yang kita bantu dulu, yang kita jadiin, bantu keluarganya, anaknya, ya siapa aja lah, ya. Mereka nggak peduli lah, mereka udah mereka maju, udah lupa sama kita lah, sama anak-anak, kan. Akhirnya saya bingung, ya Allah, bingung.
Gimana ya Allah? Saya berusaha untuk taat sama Allah, berusaha saya mendekatkan diri sama Allah, berusaha saya banyak mohon ampun atas dosa-dosa saya ketika saya jadi pengusaha. Mungkin saya pernah berbuat zalim sama orang, mungkin saya pernah ada sebuah muamalah yang kurang baik, saya mohon ampun. Atau mungkin saya pernah riba, ya minjem uang buat beli mobil, beli motor, ya kan, belanja. Nah itu kan dosa semua, penghapus dosa kita itu. Makanya dibikin kita jatuh, ya jatuh susah bangunnya. Sampai sekarang belum bangun-bangun ini. Aduh, kalau belum bangun yang satu lagi mah bisa minum kopi bongkar atau kapsul Madura Arab. Ini ngebangunnya bangun bisnis, maksud saya susah bangunnya, susah bangkitnya. Aduh ya Allah, sampai saya nangis, kadang sedih, ya Allah gimana nih. Tapi saya berusaha dekat sama Allah. Ya anak-anak waktu itu masih lulus SD, lulus SMP, ada yang masuk kuliah, lagi betul-betul biayanya. Umur waktu itu masih 40-an lah ya. Sekarang sih umurnya masih 17. Dulu 40, sekarang masih 17. Ya hitungnya sendiri. Nah, akhirnya belajar bertahan, ya Allah minta ampun, deketin sama Allah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pelan-pelan dikit-dikit lah tuh alhamdulillah ya. Saya punya istri alhamdulillah jadi guru di sini di Pondok Pesantren Imam Bukhari. Ya, jadi apa namanya lah, ibu asrama, banyak kan santrinya. Baca Quran alhamdulillah barokah dikit-dikit. Ya saya juga bingung, lalu jualan apa? Udah kerja umroh udah enggak, tadinya saya pembimbing jemaah umroh dari Golden Firdaus ya yang dimiliki oleh Ustadz Firdaus Hasan Ishak. Tutup, nggak tahu sekarang udah buka apa belum. Akhirnya saya bertahan. Awalnya saya jual kacamata ini, saya bingung apakah saya mau jualan keliling. Tadinya tuh saya awalnya mau jualan keliling ke bis-bis, jual kacang. Ya, kok kacang 3.000 saya lihat orang kayaknya enak, pengen coba. Atau saya pengen coba jual keliling ke kampung-kampung. Tapi melihat saya nggak pernah. Bayangan saya gini-gini dulu bekas owner, punya karyawan 50 karyawan saya dulu. Ya enggak, punya perusahaan, punya apa namanya, toko 10 di mall-mall semua. Jatuh sampai bingung saya, Allah menangis, saya minta ampun sama Allah. Yang saya sedihkan bukan saya jatuhnya. Jatuh bangun itu biasa bagi seorang pengusaha. Yang sedihnya ketika kita jatuh, orang-orang yang dulu kita banyak bantu lupa, nggak inget. Nah itu saya sedihin. Gak ada juga tuh yang ngebantu-bantu anak saya. Tapi akhirnya saya dari situ awalnya ya sedih, ada kecewa, tapi setelah itu saya mohon ampun kepada Allah. Jadi kita nggak boleh tuh, ternyata kita apa namanya kesel sama orang. Jadi kita nggak usah berharap sama makhluk. Itu benar itu yang diajarin sama Bunda Sri Listiawati ya, dokter ini. Dia udah 4 kali loh ngasih baju layak pakai, 3 kali udah memberikan infaknya buat yatim piatu. Banyak mau belajar, berharaplah De Erwin sama Allah, minta sama Allah, jangan berharap bergantung sama orang. Artinya saya belajar, Agim juga sebelumnya udah Agim yang dulu mengajarkan saya tentang mengenal Allah, ya guru saya Agim, Ustaz Arifin Ilham dan lain-lain. Saya kenal sama Agim, saya juga pernah ketemu sama Ustaz Arifin Ilham. Nah dari situlah saya belajar untuk mengenal Allah, belajar saya untuk hanya berharap. Terus saya mohon sama Allah, ya Allah jangan sampai saya suka minjem-minjem sama orang, ya Allah minta-minta sama orang, ya Allah. Iya, saya nggak mau belajar saya, walaupun saya susah udah saya nggak, mendingan saya nggak makan apa-apa daripada saya harus minta-minta minjem-minjem sama orang, sama siapapun. Saya belajar sama Allah, ya Allah ya Allah. Nah, sama Allah akhirnya saya diberi juga kemudahan tuh, ada aja kadang yang beli kacamata terapi, kadang ada juga yang beli teh bajaka, kadang ada juga yang beli saya kapsul Madura Arab tuh, kapsul pasutri ya, romantis, pasangan suami istri maksudnya, jos. Nah, ada juga yang beli susu kambing, etawa plus kurma. Ada juga yang beli macam-macam yang saya jual ya, kacamata. Nah ini sekarang saya ingin bantu saudara muslim sana yang mempromosikan madu. Ya madu yang punya UMKM Anies Baswedan. Nah, ini dia nih UMKM. BIN-nya nih. Ini digawangi oleh, kalau di Sumedang ketuanya Pak Haji Saifullah, Pak Jajat ya. Kemudian ada Pak Mansur, ada Ustadz Ahmad dan lain-lain ya. Nah, saudaraku dapat Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kalau kita bertakwa sama Allah, Allah kasih jalan. Nah, akhirnya dikit-dikit pelan-pelan ada alhamdulillah. Pedangnya juga alhamdulillah banyak yang beli, alhamdulillah. Terus juga saya jual kopi bongkar tuh, kopi stamina. Itu ngebongkar penyakit diabetes, penyakit kencing manis. Kita pola makan kita nggak bagus, dibersihin pakai kopi. Jadi dibuat obat samping itu. Udah gitu bukan hanya obat, bersih sehat. Masya Allah, best seller itu ternyata. Ya, nah, saudaraku yang dapat Allah Subhanahu wa taala, intinya kalau kita bertakwa sama Allah, Allah kasih jalan. Ada aja jalannya sama Allah. Alhamdulillah.
kopinya belum datang, yang pesan udah banyak. Pak, saya pesan, Pak, saya pesan. Bayar dulu lagi dia. Sabar ya Pak, tapi Bapak harus tetap transfer. Transferlah dia kopinya itu ya. Saya jual satu box itu isinya 10 saset, model saset. Ya, saya jual cuma 400.000 ya, Masya Allah. Kalau jualnya satuan, orang beli, Pak, saya pengen nyoba dulu satu saset atau. Jadi saya kayak kopi aja. Nah, itu 50.000 satuannya. Harusnya 500.000, ini cuma 400.000 karena ada satu box ini 10 saset. Kalau dia jadi agen, Anda jadi agen itu lebih murah lagi. Kalau jadi agen itu satu saset ya, Anda cukup bayar 3 juta, Anda dapat sekitar 12 box ya. Bayangin 3 juta Anda dapat 12 box kopi. Ya sama dikasih juga itu nanti apa namanya tuh, obat itu buat saraf penjepit. Nah, buat kesehatan lah intinya. Tuh, kalau jadi agen, maka jadi agen lah, agen kopi, bongkar staminanya, bongkar kejahatannya, bongkar ekonominya, bongkar penyakitnya, gitu iklan. Aduh, ini sambil YouTube sambil iklan ya, karena memang jualannya di sini ya gitulah. Jadi ada tausiahnya, ada iklannya. Kita lanjut saudaraku dikit lagi ya. Nah, jadi kalau dia bertakwa kepada Allah, Allah kasih jalan. Nah, begitu juga Bilal dikasih jalan sama Allah. Karena dia Bilal bertakwa kepada Allah, sayang cinta kepada Rasulullah SAW. Ada yang ngasih 4 ekor unta penuh dengan hartanya. Dibayar utang-utang malah lebih. Masya Allah. Saat itu baginda Nabi SAW masih menunggu di masjid. Aku kembali ke masjid untuk menjumpai beliau. Lalu aku berkata, Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah membebaskan tuan dari hutang. Kini tidak ada lagi hutang yang tersisa. Beliau bertanya, apakah masih tersisa barang-barang itu? Saatku, ya, masih ada tersisa. Baginda Nabi SAW berkata, sisa barang-barang itu pun harus kamu bagikan. Sehingga aku dapat tenang. Aku tidak akan pulang sebelum barang itu habis. Masya Allah. Itu orang soleh ya. Udah hutang lunas, barang yang sisa itu harus dibagikan juga supaya tenang. Tuh luar biasa orang soleh. Kemudian aku pergi untuk membagi-bagikan barang tersebut. Nah, saya juga dapat ilmu tuh dari ibu dokter Umi Sri Lustari. Jadi istilahnya tuh ilmu botol kosong. Jadi kalau ada yang memberikan, kasih lagi. Nanti sama Allah dikasih lagi. Gitu. Maka benar, ketika ada baju-baju layak pakai, ngasih, saya kasih tuh. Dagang, tukang masak di sini ada pesantren. Ada lagi yang kasih. Nah, ini ada lagi datang. Nah, mau dibagi lagi. Nah, bareng sama Pak Lusino. Nah, udah saya janji itu Pak, sudah saya siapin barangnya. Pak Lusino ini punya rumah yatim Al-Latif. Dia punya sekitar 150-an lah anak yatim ya. Nah, di sini juga saya ada sekitar 20-an ya, sekitar 150-170 lah. Nah, itu kewajiban kita yang ingin membantu, memberikan donasi, bisa tuh Anda hubungi saya. WA saya tuh 0896 7164 985 9857. Saya ulangi 0896 7164 9857. Nah, itu yang mau donasi ya. Insya Allah membersihkan harta kita, jadi sehat kita dengan membagi-bagikan harta kita kepada kaum fukara, duafa, yatim piatu, orang miskin dan sebagainya. Nah, begitulah orang soleh. Ada dapat, suruh bagiin lagi, biar hatiku tenang, kata Nabi. Kemudian aku pergi membagikan barang-barang tersebut. Setelah sholat isya, baginda Nabi SAW bertanya kepadaku, apakah harta itu sudah dibagikan semuanya atau belum? Jawabku, belum, masih ada sisa, namun belum ada orang yang memerlukannya. Baginda Nabi kembali beristirahat di masjid keesokan harinya. Setelah saking banyaknya harta itu, ya. Setelah itu keesokan harinya setelah sholat isya, baginda Nabi bertanya lagi, masih adakah sisanya? Jawabku, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi Tuhan dengan ketentraman jiwa. Semua barang-barang itu telah habis. Mendengar kabar tersebut, beliau memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah SAW sangat takut jika nyawa beliau dicabut, sedangkan masih ada sisa harta yang menjadi miliknya. Astagfirullahaladzim. Rasulullah itu luar biasa ya. Padahal itu bukan miliknya Rasulullah juga, dikasih juga sama orang, tapi Rasulullah khawatir kalau dia meninggal masih ada harta itu. Ya Allah, adakah kekhawatiran kita ya ketika kita terlalu banyak harta ya? Boleh kita ngasih anak-anak kita, tapi jangan sampai kita nggak didik juga anak kita sama agama. Kalau enggak harta itu jadi bumerang, anak-anak kita jadi berebutan sama harta dan mereka akhirnya saling marah-marahan tuh adik kakak. Kita meninggal mereka berantem nggak tegur sapa. Aduh, nauzubillah, subhanallah. Atau serakah, ya merasa dia yang paling tua, dia megang hartanya, ya dia nggak bagian adanya, atau dia bagi sedikit, dia curang, curas, ya rakus, tamak, ya harta warisan orang tuanya dia ambil sendiri yang paling banyak, lainnya sedikit. Ah, itu nauzubillah. Ya, gak akan bisa masuk surga, itu susah itu, nauzubillah, subhanallah. Itu hati-hati. Jadi kaya juga kalau misalnya gak didik anak kita jadi anak yang soleh,
Bahaya itu harta itu, nauzubillah. Hanya mendingan masalah-masalah harta itu kalau bisa sebelum Anda meninggal lah, bagi. Ini sisa ini buat ayah, kalau ayah meninggal, udah bagian harta ini buat yatim piatu. Nah, wakafin, ayah nggak mau tahu. Kali udah saya bagi semua nih, rumah semua. Kalau punya rumah, kalau yang nggak punya ya kita doain. Ya kita orang miskin ya Allah, nggak punya apa-apa. Mudah-mudahan ya Allah, hamba titip ya Allah anak-anak saya, mudah-mudahan ya Allah anak-anak saya menjadi anak yang soleh-soleha, diberikan rumah tinggal saya, Allah penuh berkah rezekinya. Kalau nggak ada, mudah-mudahan kau berikan dia rumah di surga. Gitu. Kita nggak punya rumah, anak nggak punya rumah, mudah-mudahan di surga Allah berikan rumah. Makanya kita didik anak kita dengan agama. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Rasulullah merasa khawatir, ya. Jadi Rasulullah memuji Allah, bersyukur kepada Allah, ya. Sangat takut Rasulullah itu jika nyawanya dicabut, sedangkan masih ada sisa harta yang menjadi miliknya. Setelah itu barulah baginda Nabi SAW kembali ke rumahnya menemui istri-istri beliau. Setelah dibagi-bagi hartanya. Diambil dari kitab Badzlul Majud. Badzlul Majud. Nah, jadi faedahnya nih dari cerita ini, di dalam buku ini dikatakan banyak juga wali Allah yang hidup tanpa sedikit pun menginginkan harta di sisi mereka. Jika para wali Allah hanya demikian, bagaimana dengan baginda Nabi SAW sebagai pemimpin para nabi alaihimussalam, pemimpin para aulia rahmatullah alaihim. Beliau betul-betul ingin agar dirinya bersih dari keduniaan. Masya Allah. Ini yang harus kita camkan ya. Beliau betul-betul sebagai seorang pemimpin ingin bersih dari keinginan-keinginan dunia. Jadi jangan tuh kalau Anda sebagai pemimpin jangan punya ambisi dunia. Ya, ambisi jadi boleh jadi pemimpin tapi jangan pengen kaya, tenangan, wah dipuja-puji sama orang. Harus bilang gak ada gunanya. Ya Allah, astagfirullah. Jadi kalau ada kejabatan jangan takut, ya, nggak usah takut, ya. Saya juga belajar. Tapi kalau Anda mampu mengemban amanah jabatan untuk kebaikan ya diambil. Nggak perlu daripada nanti orang kafir yang ngambil atau orang yang nggak baik ya. Nah, maksud saya jangan sampai kita gila jabatan. Jadi jabatan itu cuma untuk dunia aja supaya kita bangga. Apa yang dibanggain? Supaya kita nanti kaya, ya, nggak banyak relasi. Jangan niatnya karena Allah. Semua karena Allah. Kalau kita niatnya karena Allah, insya Allah barokah. Ada rezekinya. Syekh Abdurrahim Raipuri rahmatullah alaih, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerangi kuburnya. Juga memiliki sebuah kebiasaan, nih kisah seorang soleh nih ya. Yaitu apabila mendapatkan hadiah uang, ia langsung memberikannya kepada orang lain sebelum ia meninggal dunia. Ia telah memberikan seluruh miliknya bahkan sebelum meninggal. Pakaian yang sedang ia kenakan dan barang-barang lain ia berikan kepada khadim, khususnya itu Maulana Abdul Qadir rahmatullah alaih. Ia berkata kepadanya, sekarang aku memakai pakaian ini sebagai pinjaman darimu. Beberapa kali saya melihat ayah saya Maulana Muhammad Yahya rahmatullah alaih setiap selesai sholat maghrib, jika ia memiliki uang ia memberikan kepada orang yang memiliki hutang. Masya Allah. Jadi itu ada kebiasaan orang soleh, kalau ada uang dia kasih ke siapa punya hutang dibagi-bagi. Masya Allah. Jarang ada yang kayak gini. Yang nggak usah ngebagi-bagiin orang yang punya hutang. Meminjam hutangnya susah. Nah, ada nih satu nih. Saya kemarin ketika saya mau jadi distributor kopi bongkar, ada saya kenal orangnya baik, dia sarjana hukum, dia notaris di Jakarta, ya. Satu grup waktu itu di grup aspirasi punyanya Mawati. Dia mau beli kopi bongkar. Bang, saya mau beli kopi bongkar. Boleh bang, harganya sekian, saya bilang. Saya bilang karena masya Allah ini nggak apa-apa, saya ceritain lah itu kebaikan. Saya iseng sama dia, bang, saya ini mau jadi distributor kopi bongkar, tapi saya nggak ada uangnya. Ya lumayan lah untuk sebuah distributor. Boleh nggak bang, ini saya cuma ikhtiar ya. Jadi kalau saya tadi cerita saya nggak pernah mau minta-minta sama orang minjem, itu beneran. Barulah kemarin itu beberapa hari yang lalu. Saya ikhtiar aja, iseng aja. Kalau boleh, bang, boleh nggak bang? Saya ikhtiar nih. Ini saya mau jadi distributor, saya lagi nggak punya duit nih. Saya bilang, kalau abang boleh minjemin saya berapa, 5 juta boleh, saya bilang. Ya, ntar saya ganti insya Allah. Nah, bonusnya abang saya kasih kopi bongkar gratis, nggak usah beli. Tapi saya dikasih waktu ya bang, tenggang waktu sekitar 3 bulan saya bilang. Ya, tapi saya nggak mau ngelebihin bang. Udah 5 juta 5 juta. Kalau ngelebihin itu berarti riba. Masya Allah orangnya baik. Nomor rekeningnya mana Pak Erwin katanya? Ini langsung ditransfer 5 juta. Masya Allah.
ya. Tuh. Kadang orang lain jadi saudara, kadang saudara yang dulu kita bantu pelit, pedit, kedekut kadang ya. Nah, saudara ya, apakah adik, apakah ipar yang bantu pelit ya, enggak kadang minjem boro-boro ya enggak. Ya itulah hikmahnya kadang, itulah persaudaraan karena Allah itu luar biasa. Nah, semoga Allah balas kebaikannya Bang Makmur Tridharma ya, semoga berkah rezekinya lancar, anaknya jadi anak yang soleh. Jadinya akhirnya saya iseng doang langsung ditransfer 5 juta, masya Allah, namanya jadi amal soleh. Banyak sebenarnya mau kita garap, subhanallah, tapi ya bertahap semuanya ya. Anda juga tuh kalau Anda punya harta banyak, yuk kerjasama sama saya. Ada saya punya teman lagi bisnis motor, butuh modal juga tuh. Ya, nanti bagi hasil kita. Tetap kita profesional, tetap kita tercatat, rapi, ya kan, tanda tangan. Biasa seperti itu. Ya. Tapi nanti kita deal-dealnya kalau untuk bisnis ya kita bisnis, ya. Masya Allah. Kalau saya dealnya sama bank itu, saya akan kasih kopi bongkar gratis, saya pinjem. Dikasih, alhamdulillah. Subhanallah, ya. Saudara kan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah kisah orang-orang soleh tuh. Di antaranya Maulana Yahya tadi. Kalau dia punya uang, dia bagikan kepada orang yang punya hutang, ya. Dibayarin hutangnya. Kamu punya hutang, berapa hutang kamu bayarin? Uang adalah benda yang sering menyebabkan pertengkaran. Aku tidak mau menyimpannya hingga malam hari, masya Allah. Di samping itu masih banyak wali Allah yang kehidupannya seperti itu. Saya kira tidak perlu diungkapkan satu persatu, karena masing-masing memiliki warna kehidupannya yang berbeda-beda. Di taman bunga, setiap jenis bunga memiliki bentuk dan keistimewaannya tersendiri, masya Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kisah-kisah tauladan, kejuhutan, kesederhanaan orang-orang soleh, dimulai dari Nabi Muhammad SAW, kemudian diikuti sahabat-sahabatnya yang mulia radhiyallahu anhum, ya. Kemudian para tabiin, tabiut tabiihim bi ihsanin ila yaumiddin, orang-orang soleh pengikut beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita juga anugerah bisa bersikap dermawan, ya. Jadi Anda yang mau dermawan memberikan donasinya, nah, baju baru, baju layak pakai, sepeda, motor, mobil, rumah, tanah untuk fisabilillah, ayo bismillah. Ya, kita sama-sama kita kelola relawan ini dengan baik, ya, untuk agama Allah, ya. Sekarang ini lagi bangun sebuah masjid di Cibiuk, ya. Ya, butuh budget sekitar 3 miliar lebih, ya, baru terkumpul sekitar 7 juta. Yuk, ayo yang mau membangun rumah istana megah mewah di surga, ayo bantu. Ada juga Pancu sakit stroke udah setahun nggak ada uangnya, bantu. Baru ada Pak itu Pak yang pinjemin uang saya 5 juta tadi, Pak Tridharma tadi, Pak Makmur Tridharma tadi, dia ngasih uang 250. Satu lagi Bu Jauriah ngasih 100.000. Masih banyak belum? Kalau masih sedikit tuh nggak enak. Nanti udah agak banyak dikit kita kasih, ya kan? Terus saya serukannya, saya juga alhamdulillah ngasih. Nah, kemudian ada lagi tuh dari Bang Azrefi, dia punya kenalan tunanetra lah, ya, butuh biaya buat sekolah nggak ada, ya, belum anak-anak yatim dan sebagainya, banyak yang harus kita bantu. Kemarin terakhir tuh ada tuh jatuh tuh Pak Bang Ruslan, Kapten Ruslan Buton tuh, ya, yang menyuruhkan Jokowi mundur dari presiden. Nah, dia ngasih seru di WA tuh, ada orang sakit jatuh, dia cita-cita mau jadi abri, ya Allah, gemeter-gemeter otaknya, tempurungnya pecah, aduh ya Allah, nggak ada biayanya orang tuanya. Siapa coba kalau bukan kita yang membantu mereka? Ya Allah. Nah, saya juga begitulah, karena saya awalnya saya cerita tadi, saya juga jatuh, bisnis saya jatuh, saya bangkrut, nggak ada peduli. Kemudian saya lihat sekeliling saya banyak yang susah, saya bingung, ya Allah, saya sendiri susah. Gimana caranya dalam kesusahan saya biar masih bisa bantu orang? Nah, akhirnya saya share dia ada di grup-grup, yuk. Saya gerakan donasi baju layak pakai, saya gerakan, saya upload video-video kalau saya ngasih, saya ngebantuin. Alhamdulillah banyak juga yang akhirnya tergerak, Allah gerakan hatinya, yang banyak yang beri, ya. Termasuk saya jual-jual ini madu, pedang, kacamata terapi, pedang Zulfikar. Itu intinya ingin mencari dana-dana supaya bisa banyak bantu orang. Jadi kalau Anda beli pedang, insya Allah sudah sebagiannya untuk membantu fisabilillah, kaum duafa, fuqara, masakin. Kacamata terapi nih Anda beli ini juga sama. Ini untuk terapi, nah, tuh kan keren kan.
Untuk terapi 1 jam aja make. Insya Allah mata tuh enak banget. Ini insya Allah bisa mengurangi tuh mata plus yang tadi misalnya mata plusnya 2,5 lama-lama menjadi 2 2 seperempat 2 berkurang ya. Jadi 1,75 kemudian 1,50. Lama-lama bisa sembuh. Kalau udah sembuh gak usah lagi pakai kacamata. Justru ada pakai kacamata plus, kacamata minus itu bukan semakin sembuh parah. Pakai ini nih. Beli murah cuma 250.000. Jadi kalau Anda beli kacamata ini, Anda juga insya Allah sudah memberikan bantuan kepada, membantu ikut meringankan beban kaum fuqara du'afa masakin. Madu ini jadi agen. Kalau Anda jadi agen madu ini, harga jualnya 150.000 loh. Bayangkan, ini punya UMKM Anies Baswedan. Ya, UMKM. Jadi orang-orang simpatisan Anies, dia punya UMKM. Saya bantu. Saya nolong, niat saya membantu dia biar dia maju nih. Yang punya muslim. Ya nggak 150. Ini karena promo cuma 100.000. Kalau beli 1 boleh, beli 2 boleh. Ya ongkirnya sekitar 20.000 lah untuk Pulau Jawa ya. Kalau Anda beli 5 botol ini, Anda cuma 450.000 kalau beli 5 ya. Beli 5 Anda 450.000. Ya, masih ada ongkirnya 20.000-an ya untuk Jawa. Tapi kalau Anda beli 10, Anda cukup bayar 850.000. 850.000 Anda udah dapat 10 madu gratis ongkir. Dengan itu pun Anda insya Allah sudah bantu meringankan kaum du'afa fuqara masakin. Karena ini buat nyari-nyari dana. Karena saya malu juga share-share orang sakit. Ada kesannya saya tuh kayak tukang minta-minta. Saya nggak enak. Apalagi udah share-share nggak ada juga yang ngasih-ngasih. Aduh, rasanya tuh saya kayak pengemis gitu loh di grup-grup tuh. Sebenarnya saya malu, tapi karena saya emang ingin banyak bantu orang miskin, suhada. Karena saya ngerasain ketika saya jadi miskin, orang nggak peduli, ya nggak, saya ngerasain. Jadi saya ingin juga tuh membantu saudara-saudara sama muslim saya sama seperti saya. Saya masih alhamdulillah miskin-miskin saya masih punya jas. Jas ini dikasih anak saya waktu lagi dia nikah. Alhamdulillah. Ini buku dikasih sama siapa? Bu dokter. Nah, ini baju juga dikasih nih model baru ini. Bukan sekas dikasih baju ini baru ini masya Allah. Jadi kasih orang baik namanya Bu siapa ya? Bu Yoyom apa tuh ya? Baru baju baru nih dia beli di mall baru dikasih buat saya masya Allah. Semoga jadi amal soleh. Itu lagi saya buka lagi nih kaos. Ini kaos ini dikasih Bu siapa nih ini Bu Yemi nih kaos ini nih. Jadi saya cocok, saya izin, saya japri belum Bu izinnya. Yang ini saya suka, boleh saya minta. Oh boleh. Karena dipakai buat dakwah, dipakai untuk dakwah ini kan ada dakwahnya. Terus sholat dipakai, insya Allah pahala. Nah, yang banyaknya saya kasih ke kaum fuqara doa. Ini juga dikasih jam sama anak saya, dinar. Banyak dikasih ini. Aduh, barokahnya tuh kalau kita taat sama Allah tuh ada yang ngasih. Aduh ya Allah, alhamdulillah ala kulli hal ya Allah. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan video pembacaan buku kita Fadilah Amal ini Allah ridho sama saya, sama Anda dan juga kepada Ibu Dr. Sri Listiawati yang telah mewakafkan bukunya untuk Sabila. Anda punya buku-buku Islam, kisah para nabi. Udah wakafin aja ke saya baca, insya Allah pahala buat Anda juga. Ini YouTube-nya kan terus sampai saya meninggal. Saya udah meninggal, insya Allah saya nggak baca lagi. Ya, tapi mudah-mudahan bermanfaat buku-bukunya itu. Apakah nanti sama anak saya, apakah nanti dikasih ke masjid, saya nggak ada tahu deh setelah saya meninggal ya. Nah tentunya nanti saya ingin berwasiat kalau misalnya saya meninggal harta saya udah taruh aja ke masjid buku apa dari baca Muhammad ya. Karena itu buku-buku dari para dermawan juga. Itulah yang harus saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah ridha sama kita. Mudah-mudahan selalu dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala diampuni dosa. Ya Allah ampuni dosa para dermawan. Ya Allah ampuni dosa para yang mau beli barang-barang ini. Ya Allah yang saya sebutkan tadi. Ya Allah berkahi mereka, jadikan anak-anak mereka anak yang soleh-soleha, diampuni dosa kedua orang tuanya, dimasukkan mereka sekeluarga dalam surgamu ya Allah, dipertemukan kami semua di surga ya Allah. Ya Allah ya Tuhanku, semoga kami dipertemukan dengan Rasulullah SAW karena di antara amalan para dermawan yang suka membantu kaum fuqara du'afa itu seperti jari tengah dan jari telunjuk kata Nabi. Dekat artinya mana bisa berjumpa dengan Nabi karena dia sering memberikan sedekahnya untuk yatim piatu. Bagi Anda yang ingin beli padang Julfikar ya, pedang bermata dua, pedang sejarah yang telah menoleh sejarah emas kegemilangan umat Islam ya. Nah, saya jual duplikatnya murah cuma 1,5 juta. Ada juga yang lebih mahal yang 9 juta ada, yang 7 juta ada. Nah, ini yang murah ada, yang 1,5 juta. Nah, insya Allah mudah-mudahan bisa buat tebas paku, rantai, bisa juga buat potong
hewan kurban. Nah, tapi itu bukan buat kan agak berat ya. Nah, tapi kalau ada masalahnya Ustadz yang permintaan Pak, saya pengen juga tuh motong mungkin, oh boleh, Bismillah, udah diasah tajam banget. Ya itu dia. Terus bagi anda yang mau grosir beli pedangnya boleh. Anda mau jadi grosir madu ini boleh nih tadi. 150.000 harganya satu, tapi selama promosi cuma 100.000. Beli satu belum ongkir. Kalau anda beli 5 cuma 90.000 jadi 450.000 belum ongkir, ongkirnya 20 ribuan. Kalau anda beli 10 850.000 ya gratis ongkir. 850.000 itu udah gratis ongkir. Kali ada pedagang atau anda ingin bagi-bagikan juga, insya Allah penuh berkah. Ya mulai hari ini banyak minum madu daripada gula-gula. Bikin teh manis pakai madu, bikin kopi pakai madu, bikin kopi bongkar ya dengan madu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.